Mengapa salib menjadi simbol sentral dalam kekristenan? 1. Salib melambangkan kasih dan pendamaian ilahi. Pada intinya, salib melambangkan tindakan kasih terbesar dari Allah, mengutus anaknya untuk menanggung dosa umat manusia. Menurut Roma 5 ayat 8 dan 1 Petrus 2 ayat 24, Yesus memikul kesalahan kita agar kita disembuhkan dan diperdamaikan dengan Allah. Salib, yang dulu merupakan alat hukuman kejam, kini menjadi mezbah belas kasihan ilahi, Ibrani 9 ayat 22, 10 ayat 4. Kesimpulan, salib adalah simbol sentral karena melambangkan cara Allah mengampuni, menyucikan, dan memulihkan hubungan manusia dengannya. Tanpa salib, tidak ada Injil, tidak ada penebusan, tidak ada kekristenan. 2. Yesus sendiri menubuatkan dan memilih jalan salib. Yesus tidak secara kebetulan disalibkan, itu adalah bagian dari rencana ilahi. Ia secara terbuka menyatakan bahwa ia akan mati di salib, Lukas 9 ayat 23, Yohanes 12 ayat 32, sebagai penggenapan nubuat dan kehendak Allah, Yesaya 53, Keluaran 12. Kesimpulan, salib bukan sekadar fakta sejarah, tetapi merupakan strategi keselamatan yang dirancang oleh Allah dan dijalankan oleh Yesus dengan ketaatan penuh. 3. Salib adalah simbol kuasa, bukan kekalahan. Bagi dunia Romawi, salib adalah simbol aib dan kelemahan. Tapi gereja mula-mula justru mengajarkan bahwa di balik salib terdapat kebijaksanaan dan kuasa Allah, 1 Korintus 1 ayat 18-25, Galatia 6 ayat 14. Apa yang tampak seperti kekalahan, sesungguhnya adalah kemenangan mutlak atas dosa dan maut, Kolose 2 ayat 14 dan 15. Kesimpulan, salib adalah pusat karena membalik logika dunia, mengubah aib menjadi kemuliaan, kematian menjadi kehidupan, dan kelemahan menjadi kekuatan. Ini adalah titik klimaks kuasa Allah. 4. Sejak awal sejarah, salib telah menjadi inti iman Kristen. Dari tulisan-tulisan awal kekristenan seperti Didache dan surat-surat Ignatius, hingga karya seni awal seperti Grafito Alexamenos, serta kesaksian tokoh seperti Justinus Martir dan Tertullianus, salib selalu menjadi bagian dari identitas dan penyembahan umat Kristen. Kesimpulan, salib bukan simbol yang baru. Sejak awal iman Kristen, salib telah menjadi pusat teologi dan kehidupan rohani, meskipun disertai ejekan dan penganiayaan. 5. Salib menuntun pada kebangkitan, kemenangan, dan pengharapan. Salib bukan akhir cerita. Bagi orang Kristen, salib adalah pintu menuju hidup yang kekal, Filipi 2 ayat 8-11, Roma 6 ayat 4. Simbol penderitaan ini berubah menjadi tanda harapan, karena setelah salib datang kebangkitan dan kehidupan yang baru. Kesimpulan, salib adalah simbol sentral bukan hanya karena kematian Kristus, tetapi karena kemenangannya atas kematian, dan janji hidup kekal yang dijanjikan kepada orang percaya. 6. Salib melambangkan identitas, pengorbanan, dan kesatuan. Yesus memanggil pengikutnya untuk memikul salib setiap hari, Matius 16 ayat 24, menandakan penyangkalan diri dan kesetiaan sejati. Melalui salib pula, orang Yahudi dan non-Yahudi dipersatukan sebagai satu tubuh, Efesus 2 ayat 16. Rasul Paulus bahkan berkata ia hanya akan bermegah dalam salib Kristus, Galatia 6 ayat 14. Kesimpulan, salib adalah simbol kehidupan Kristen itu sendiri, panggilan untuk berkorban, setia, hidup dalam kasih, dan tetap teguh hingga akhir. Ringkasan akhir. Salib menjadi simbol utama dalam kekristenan karena ia merupakan inti teologi, sejarah, identitas spiritual, dan harapan masa depan dari iman Kristen. Salib berbicara tentang kasih yang mengorbankan diri, kuasa dalam kelemahan, kemuliaan melalui penderitaan, kemenangan atas maut, kesatuan umat Allah, pengharapan yang tak tergoyahkan. Apa yang dulu menjadi alat penghinaan, kini menjadi mahkota kemenangan iman Kristen. Bagi orang percaya, salib bukan hanya simbol, salib adalah seluruh kisah hidup mereka.